Wanita itu salah masuk kamar hotel dan tanpa sengaja kehilangan keperawanannya pada orang asing. Beberapa bulan kemudian, dia muncul di depan pintunya dengan perut yang jelas-jelas hamil. Tetapi alih-alih bertanggung jawab, pria itu mengeluarkan pisau pendek tepat di depannya. Menekan bilah dingin itu ke perutnya, dia mencibir. Bagian dalam wanita pasti jauh lebih rapuh daripada pria. Air mata mengalir di wajahnya karena ketakutan, namun naluri seorang ibu memaksanya untuk mencengkeram bilah itu erat-erat menahan isak tangis. Dia memohon padanya untuk menyelamatkan anak itu. Dia membantingnya, suaranya dingin. Menyelamatkan anak itu, aku tidak semurah hati itu. Tepat saat pisau itu hendak menusuk dia, tersentak dari penglihatan mengerikan itu, karena tiba-tiba dia mendengar seseorang berbicara kepada pria itu. Nyonya besar yang sudah tua itu mendesaknya untuk menikahi Nona Lu sesegera mungkin. Kedua anak keluarga harus lahir dengan nama keluarga dan status yang sah. Meskipun pria itu jelas tidak menginginkannya, baik nyonya tua maupun tuan tua mengancamnya dengan nyawa mereka sendiri. Pelayan yang menyampaikan pesan itu bahkan mengeluarkan ponsel, mengatakan bahwa nyonya besar telah menginstruksikan bahwa begitu tuan muda melihat apa yang ada di dalamnya, dia akan menyetujui pernikahan itu. Pada saat itu, sekeliling menjadi sunyi senyap. Saking sunyinya, wanita itu bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Karena buta, dia takut pria itu mungkin melakukan sesuatu yang ekstrem. Dia memejamkan matanya erat-erat karena panik, dan ketika dia membukanya lagi, dia terkejut menyadari bahwa dia samar-samar bisa melihat pria itu menatap ponsel. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke arahnya. Tangannya terulur mencengkeram lengannya, lalu dia diberitahu bahwa nyonya besar telah memilih tanggal baik pernikahan akan berlangsung hanya dalam 2,5 hari, dengan dia sendiri yang mengawasinya. Pria itu setuju tanpa ragu mengangkat dagu Nona Lu dan menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik agar dia tidak pingsan di malam pernikahan mereka. Pria ini yang berbicara dengan kesombongan yang begitu berani adalah Bowang Yama, hidup yang terkenal kejam. Dan wanita itu adalah Lu Jilin, seorang pewaris kaya raya yang menjadi buta setelah kebangkrutan keluarganya 5 tahun lalu. Setelah keluarga Liu bangkrut, dia diasuh oleh kepala pelayan keluarga, tetapi putra dan menantu kepala pelayan itu sering memukulinya tanpa ampun. Suatu hari saat mereka sibuk di kamar, dia diam-diam menyelinap pergi. Suara itu membuat mereka waspada, dan mereka bergegas keluar untuk mencari tahu bahwa wanita buta tidak mungkin pergi jauh. Mereka meneriakkan ancaman manis sambil mengejarnya. Kau mengandung anak keluarga Bo, jangan berani-beraninya jatuh ke parit. Shun, jadilah anak baik, keluarlah, dan kami janji tidak akan memukulmu lagi. Tapi Lu Shilin sudah terlalu sering mendengar kebohongan seperti itu. Dia meringkuk di sudut menutup mulutnya untuk membungkam bahkan napasnya. Dia tahu jika mereka menemukannya itu akan menjadi pukulan yang sama seperti biasanya. Ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri, tapi dia buta dan tidak tahu di mana kebebasan berada. Kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Bertekad untuk tidak diseret kembali, dia bangkit dan melarikan diri secara membabi buta ke tempat yang tidak diketahui. Namun dia tetap ditemukan, meskipun syukurlah bukan oleh kedua orang itu. Sebaliknya, pria yang menemukannya langsung menuntut untuk tahu anak siapa yang dikandungnya, dan suaranya terdengar sangat familiar. Pikirannya langsung memberikan jawaban, dialah yang telah mengambil keperawanannya. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya pria itu memaksanya masuk ke mobilnya yang mengarah ke adegan di awal cerita. Yang tidak dia ketahui saat itu adalah bahwa pria yang terkenal kejam ini suatu hari akan menggenggam tangannya seperti seorang putri dan membimbingnya menuju jalan keselamatan. Dan Bowang tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh cinta sepenuhnya pada seorang pewaris buta yang bangkrut di hari pernikahan mereka.
Dia masih berkeliaran bersenang-senang, membuat matriark keluarga Bo sangat marah, sehingga dia memerintahkan orang untuk menyeret cucunya yang durhaka kembali. Semua yang hadir adalah keluarga, jadi kabar tidak akan menyebar, tetapi ketidakhadiran mempelai pria sangat memalukan bagi mempelai wanita. Pada saat itu, Yue Yunfei angkat bicara membela Bo Wang mengatakan, keluarga Lu sudah jatuh bertahun-tahun yang lalu. Dia hanyalah putri dari keluarga yang hancur. Cantik memang, tapi menikah dengan keluarga Bo sudah menjadi keberuntungan dalam hidupnya. Setelah upacara Lu Jialin, tidak sengaja mendengar pelayan mengatakan bahwa tuan muda tidak akan pulang malam itu. Bagi orang lain itu, berarti kamar pengantin yang sepi, tapi baginya itu justru melegakan. Dia memandang sekeliling ruangan yang asing itu, gelombang emosi campur aduk menyelimutinya. 5 tahun kebutaan, dan sekarang setelah penglihatannya kembali, dia masih harus berpura-pura tidak bisa melihat. Berbaring di tempat tidur, dia melihat hadiah ulang tahun dari ayahnya. Merasa seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan baru. 3 hari yang lalu, di sanatorium, dia telah membuat kesepakatan untuk membeli kembali hadiah itu dari seorang anak. Dengan melakukan itu, dia menandatangani 2 perjanjian. Salah satunya adalah kontrak properti pranikah. Yang lainnya adalah klausul yang menyatakan pernikahan hanya akan berlangsung sampai anak melewati masa menyusui. Demi sebuah barang di tangan anak kecil orang lain, pasti akan mengira dia sudah gila. Tapi hanya dia sendiri yang tahu kebenarannya. Benda perunggu itu dibuat dengan tangan oleh Master Yu Chen, dan ayahnya telah membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Dulu kemudian keluarga Lu jatuh, orang-orang yang dicintainya tiada, dan semua yang mereka miliki diambil. Dia bersumpah akan merebut kembali semua yang pernah menjadi milik keluarga Liu. Namun di malam pernikahan mereka, sang pengantin wanita menangis sendirian di kamar pengantin. Sementara pengantin prianya bersenang-senang di dunia anggur dan lampu neon. Ketika dia mendengar bahwa istrinya telah menandatangani perjanjian hanya untuk mendapatkan mainan raut, ketidaksenangan melintas di wajahnya. Saat itu, seorang wanita mendekatinya dengan senyum. Malu-malu bertanya, "Kamu mau main apa?" Berharap bisa mendapatkan suami kayak dia, mendesah, "Apapun yang kamu suka. Kalau begitu mari kita main pukul-pukulan." Dengan itu, dia tiba-tiba mendorongnya membuatnya tercebur ke kolam. Sebelum dia sempat bertanya, apa maksudnya tumpukan uang tunai, mulai berjatuhan ke dalam air. Saat wanita itu meraih uang tunai, sebuah cambuk menghantam di sampingnya. Mimpinya untuk mendapatkan suami kaya hancur. Bo Xiao sekarang memanggilnya tikus, mengumumkan bahwa siapapun yang mengambil cambuk dan memukul tikus itu bisa mengklaim semua uang di tumpukan. Semakin mereka memukulnya, semakin banyak yang bisa mereka ambil. Dia membeku kaget saat kerumunan dengan gembira mencambuknya. Tidak heran dia disebut Yama hidup. Dia benar-benar tahu cara memainkan permainannya. Saat itu, bawahannya Li Minghui berjalan mendekat dengan catatan interogasi melaporkan bahwa kedua tersangka telah diinterogasi secara menyeluruh. Luo Jilin baik sebelum maupun sesudah malam itu tidak pernah bersama pria lain. Artinya, anak dalam kandungannya pasti anaknya. Mendengar ini seulas kepuasan melintas di wajahnya. Cara mengklaim seseorang seperti ini sangat mirip dengannya. Tapi kemudian, bawahan itu bertanya dengan terlalu bersemangat. Apakah dia harus membalaskan dendam ipar mereka? Tatapannya menjadi dingin. Ipar, tatapan itu cukup membuat lutut pria itu lemas. Dia buru-buru mengoreksi dirinya tergagap. Maksudku Lu Jialin, dia benar-benar terlihat tidak bersalah. Tidak bersalah, jika taruhannya cukup tinggi, tidak ada yang tetap tidak bersalah. Dia melirik dingin ke depan. Ada contoh sempurna tepat di depannya. Di dunia munafik ini, semua orang adalah iblis. Wanita itu entah bodoh atau menyembunyikan sifat aslinya dengan sangat baik, dan dialah yang akan membuka topengnya. Suaranya terdengar berbahaya saat dia berbicara.
Saat istrinya yang tertidur di sampingnya terjerumus ke dalam mimpi buruk, bibirnya bergetar berbisik, "Tidak, tolong jangan." Dalam mimpinya, dia kembali ke masa lalu. Kakeknya memeluknya terkekeh bahwa setelah 6 anak laki-laki yang berisik di keluarga Liu, mereka akhirnya menyambut putri kecil mereka. Sebagai permata yang disayangi keluarga, setiap kali dia diganggu keenam, kakaknya akan membelanya. Kakeknya bahkan telah mempercayakan dia memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang akan memimpin keluarga Lu, dan semua kakaknya dengan sukarela menyerahkan hak itu kepadanya. Saat itu, dia benar-benar dikelilingi oleh cinta dan perlindungan tanpa akhir. Tapi kemudian api tiba-tiba melahap segalanya, dan satu-satunya yang tersisa di telinganya adalah tangisan putus asa. Haruskah dia terus hidup? Mimpi itu berakhir tiba-tiba saat dia terbangun kaget keesokan paginya. Dia melanjutkan sandiwara butanya seperti biasa dengan seorang pelayan membantunya. Dia berjalan menuju ruang makan untuk sarapan. Dalam perjalanan dia mendengar beberapa pelayan membersihkan koridor bergosip. Mereka bahkan menikahkan wanita buta ke dalam keluarga dan dia menghabiskan malam pernikahannya sendirian. Tuan muda jelas tidak peduli padanya. Haruskah kita pergi menyapanya? Menyapanya omong kosong. Tunggu beberapa hari dan mungkin akan ada nyonya muda yang baru. Mendengar ini pelayan yang menopang Lu Jialin melirik mereka dengan tajam. Kemudian dia dengan lembut menenangkan nona muda agar tidak memasukkan perkataan mereka ke hati. Pelayan ini jelas berhati baik berbicara lembut dan tulus perhatian. Dengan dukungan mantapnya dan perkenalan santai di sepanjang jalan, Lu Jialin mulai terbiasa dengan rumah besar keluarga Bao. Tepat saat mereka tiba di ruang makan, sebuah bola basket meluncur ke arahnya. Semua orang mengira dia masih buta, tetapi dia secara naluriah menyingkir nyaris menghindari bola itu. Dia kemudian berpura-pura bingung. Apa yang terjadi? Pelayan itu berkeringat dingin lega nona muda tidak terluka. Saat itu, seorang bocah nakal muncul memanggil wanita buta itu. Bocah itu tanpa sopan santun sedikit pun ternyata adalah tuan muda keluarga Bo. Dia terlihat seperti akan tumbuh menjadi bowang kecil lainnya, bahkan di usianya. Dia sudah sengaja menjegal orang. Dia bahkan berbisik agar pelayan itu tutup mulut. Kemudian, dengan cengiran kejam, dia meludah, "Wanita menjijikan menggunakan kehamilanmu untuk memaksa kakakku menikahimu." Beberapa bulan kemudian, dia muncul di depan pintunya, terlihat jelas hamil. Bocah itu menyeringai yakin dia akan mendapatkan keinginannya. Tapi Lucien tiba-tiba menginjak kakinya dengan keras. Saat teriakan kesakitannya, terdengar dia bertanya dengan polos, "Apa yang terjadi?" Saat itu, Paman Bowang, sekretaris Xiao Meichin, datang terburu-buru membentak, "Kenapa kau menginjak anakku?" Lucilina berpura-pura polos, "Maaf, aku tidak bisa melihat." "Apakah ada anak kecil di sini? Di mana dia?" Saat dia berbicara, dia tidak sengaja menginjak lagi. Jeritan seperti babi lainnya memecah udara membuat Xiao Meichin terburu-buru menggendong putranya dan lari mencari dokter. Ini mungkin menyinggung Nyonya Xiao, tapi Luo Julin tidak khawatir. Pelayan itu memberitahunya bahwa kedudukan Bawang di keluarga jauh lebih tinggi. Karena dia sudah menikah dengannya, dia sebaiknya memanfaatkan itu untuk keuntungannya. Meskipun Xiao Meichin terlihat galak, dia tidak licik. Yang sebenarnya harus diwaspadai adalah wanita di depannya, Yu Yunfei, yang berusia 43 tahun. Yue Yunfei adalah mantan bintang top dan orang yang kemarin menyarankan kepada matriark bahwa seorang pelayan bisa menggantikan pengantin pria di upacara beberapa saat yang lalu. Dia mengundang Luo Jilin untuk sarapan bersamanya. Saat mereka duduk bersama Yu Yunfei mengamati pengantin baru itu, baru tiba dan sudah tersandung serta ditantang oleh para tetua, namun masih makan dengan santai. Apakah pria ini benar-benar menikahi balok kayu? Tepat saat itu, pelayan pribadinya membawa kabar. Tuan muda akan terbang kembali ke negara itu malam ini. Dan dia sudah memesan kamar hotel lengkap dengan nomor kamarnya.
Mendengar ini mata Luo Jilin berbinar. Dia memutuskan untuk membuat langkah besar malam itu dan segera memerintahkan pelayan untuk memesan suite di hotel yang sama. Sejak Xiao Meichin melahirkan putranya, kedudukannya di keluarga Bo semakin merosot. Dan malam ini akan menjadi kesempatannya untuk bersinar lagi. Saat itu, Xiao Meichin yang baru saja mengantar putranya ke rumah sakit, menyerbu masuk ke dalam ruangan. Kau melukai putra kesayanganku dan masih punya nafsu makan. Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Namun wanita buta itu dengan cekatan menghindari serangannya. Saat melakukannya, dia menabrak pelayan yang sedang memesan hotel, membuat ponselnya jatuh berdebam ke lantai. Sekali pandang Xia Meiki tahu ada yang tidak beres. Kenapa kau memesan hotel untuk pergi ke konser? Alasannya jelas. Dia berbalik berpikir, tidak ada yang akan merebut priaku. Pelayan itu panik bersikeras bahwa nyonya muda itu tiba-tiba menabraknya membuatnya menjatuhkan ponsel. Aku tidak sengaja, kata Luo Jilin, matanya berkaca-kaca dengan air mata yang menyedihkan. Sangat meyakinkan sehingga bahkan mantan bintang Yu Yunfei tidak menyadari dia sedang berakting. Jolin, jangan takut. Wanita galak itu sudah pergi. Aku ada urusan. Tapi mari kita tetap berhubungan, kata Yue Yunfei. Saat dia pergi, dia melirik wanita buta itu dari sudut matanya. Perasaan aneh masih terlintas di benaknya. Pelayan itu akhirnya menghela napas lega. Nyonya mudanya nyaris terhindar dari masalah. Ya cukup beruntung, jawab Lu Xelin dengan santai. Meskipun dalam hati dia sudah berencana untuk menghadapi mereka yang telah menyakitinya segera. Dengan bantuan pelayan dia tiba di rumah sakit. Secara kebetulan dia mendengar seorang dokter mengingatkan seseorang, Tuan Bowong Anda seharusnya lebih santai saat menggunakan cambuk. Maaf saya cerewet, biar saya balut luka Anda sekarang. Bowang, mungkinkah itu dia? Penglihatannya masih kabur dan sedikit kepanikan muncul di dalam dirinya. Tidak, kota Chungbai sangat besar. Pasti ada lebih dari satu pria bernama Bowang. Ketika mereka sampai di kamar 303, pelayan maju untuk membuka pintu. Tapi Luo Jilin sampai di sana, lebih dulu mendorongnya terbuka sendiri. Pelayan itu terdiam selama 001 detik, karena pada saat itu, nona mudanya sama sekali tidak terlihat buta. Saat dia melangkah masuk ke kamar rumah sakit, dia melihat seorang pria paruh baya dan dua orang yang pernah memukulinya setiap hari. Pria itu adalah Feng Zhen, dulunya pelayan setia keluarga Lu yang telah menampungnya setelah kejatuhan keluarga itu. Saat dia melihatnya, dia berlutut. Saya telah mengecewakan Tuan Nyonya dan Anda, nona muda. Pelayan itu tampak bingung, karena ini bukan hari libur, jadi mengapa membungkuk begitu formal. Lu Jilin melepaskan lengan pelayan itu dan berjalan lurus ke samping tempat tidur, menatap pria lemah yang terbaring di sana. Dia adalah putra Fong Jun, Fong Chao. Melihatnya, mendekat dia, bergerak gelisah. Ada apa? Terkejut melihatku hidup dan sehat. Dari samping seorang wanita mencibir lemah. Penyihir buta, kenapa engkau belum mati juga? Agar aku bisa berdiri di sini seperti ini, berhadapan muka, untuk membalas dendam. Dia menjawab dengan dingin, menambahkan bahwa dia sekarang adalah istri cucu tertua keluarga Bo. Keduanya menatapnya dengan terkejut. Terkejut kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Dengan itu, dia mengayunkan tongkatnya dengan keras, menghantamkannya ke kaki wanita yang digips itu. Jeritan seperti babi bergema di seluruh bangsal. Akhirnya wanita itu mengaku seluruh rencana itu adalah ide Fong Chao, bahwa dia telah membius wanita itu malam itu untuk menghasilkan uang dengan memaksanya ke ranjang seorang pria. Dikhianati oleh pacarnya sendiri, Feng Chao bahkan tidak sempat mengumpat sebelum dia mulai memohon maaf padanya. Semenit kemudian tongkatnya menghantam keras mulutnya. Jangan terburu-buru kalian berdua terlibat dalam hal ini. Dia mencibir keduanya, membeku ketakutan. Dan tak lama kemudian, ruangan itu dipenuhi dengan paduan suara jeritan seperti babi. Pelayan itu berdiri terpaku. Nyonya mudanya dengan wajah malaikat jelas memiliki hati iblis.
Setelah berurusan dengan dua orang yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun, Lu Jilin tidak melampiaskan amarahnya pada kepala pelayan. Faktanya, dia masih sangat menghormatinya. 5 tahun lalu jika bukan karena Paman Fong menampungnya, dia pasti sudah mati. Bahwa dia pergi bekerja di kota lain untuk memberinya kehidupan yang lebih baik, hanya agar putranya memutuskan semua kontak. Nona jangan khawatir, aku akan membereskan ini untukmu. Dia bersumpah, berikan keadilan. Aku terlalu mengenalmu, kau akan membunuh mereka lalu bunuh diri. Mengirim yang bersalah ke penjara sudah cukup. Telepon Chow. Tidak sepadan kau mengorbankan sisa hidupmu, tapi jika kau benar-benar merasa berutang padaku, maka bayarlah dengan cara lain. Dengan itu, dia mengungkapkan rencananya untuk mengembalikan kejayaan keluarga Lu. Maukah kau membantuku membantumu? Tapi aku ini pendosa besar. Ekspresi Fong Jun berubah. Dia melihat cahaya di matanya pandangannya. Itu telah kembali. Dia baru saja akan berbicara ketika pelayan dalam kepanikan menabrak kursi. Keduanya mengalihkan pandangan ke arahnya. Pelayan itu sudah gemetar, takut dia akan dibungkam karena apa yang didengarnya. Nyonya muda itu melengkungkan bibirnya menjadi senyum licik. Baiklah, karena kau sudah mendengar dia melangkah maju, perlahan nadanya menggoda. Kalau begitu, aku harus... Namun sebelum dia selesai bicara kaki pelayan itu lemas dan dia pingsan. Louis Lin bergumam tak berdaya. Apa aku benar-benar terlihat seseram itu? Kenapa semua orang terus pingsan? Kembali ke kediaman Bo, dia sedang mendemonstrasikan teknik menyeduh tehnya. Pelayan itu berada di sampingnya mencatat dan menjadi gelisah saat ditanya tentang kemajuannya. Nyonya muda, panggil aku Lu Jilin. Pelayan itu menyeka butiran keringat dari dahinya sebelum dengan enggan melaporkan kemajuan belajarnya. Ternyata setelah bangun di rumah sakit, pelayan itu telah dilibatkan dalam rencana Lu Jilin untuk memulihkan keluarga Lu. Langkah pertama adalah merebut kembali semua harta lama keluarga Lu. Dihadapkan pada iblis berwajah malaikat itu, pelayan tidak punya pilihan selain ikut dalam kapal bajak laut ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat membahas cara mendapatkan kembali pusaka Lu Jilin, mendengar desas-desus aneh tentang keluarga Bao dari pelayan itu. Dikatakan bahwa ketika tuan muda berusia 5 tahun, dia kehilangan ingatannya dalam kecelakaan mobil dan kemudian dijual ke keluarga tukang daging yang memperlakukannya lebih buruk dari hewan. Siang hari, dia diberi makan sayuran busuk, dipaksa melakukan kerja berat dan dipukuli. Malam hari dia dilemparkan ke kandang anjing untuk tidur. Itu adalah kekerasan pada anak persis. Untungnya bertahun-tahun kemudian, kebakaran melalap rumah tukang daging itu, membunuhnya, dan tuan muda berhasil melarikan diri. Sifat haus darahnya mungkin kini berakar dari masa lalu itu. Topik itu berakhir di sana, tetapi Lu Suhulin tiba-tiba berkata, "Suamiku belum pulang selama seminggu. Apa istrinya? Aku harus mengiriminya sesuatu untuk menunjukkan perhatianku." Dengan itu, dia berkendara ke kawasan paling eksklusif orang kaya di kota Zhongbai. Keluar dari mobil dengan masker, menutupi wajahnya, dia tidak datang untuk menemui suaminya. Dia ada di sana untuk memanfaatkan perkumpulan itu demi menghasilkan uang. Begitu mereka masuk, pelayan itu mendengar seseorang memanggil Xiao Foxing. Berbalik dia melihat itu adalah playboy, tuan muda kedua dari keluarga J. Mereka bertukar beberapa sapaan sopan. Tatapannya kemudian beralih ke wanita cantik, bertopeng di sampingnya, tidak menyadari bahwa dia adalah istri Bo Wang. Dia segera mencoba mengajaknya keluar untuk minum. Lu Jilin bahkan tidak repot-repot menanggapinya. Pelayan itu dengan cepat menyela, menjelaskan bahwa dia adalah peracik teh favorit nyonya besar. Itu saja sudah cukup membuat tuan muda itu gelisah. Pada akhirnya, ajakan minum berubah menjadi tawaran untuk minum teh. Setelah duduk, obrolan di sekitar mereka sepenuhnya berputar di sekitar guacamole game Bo Wang baru-baru ini. Tak lama kemudian, aroma teh yang baru diseduh tercium di seluruh ruangan, menarik perhatian semua orang.
Satu teguk teh dan Tuan Muda Ge langsung sadar. Dia terkekeh. Mau aku hadiahkan beberapa? Tidak bisa. Jika Anda butuh bunga, Anda bisa membelinya dari Bos Fang Jen. Melihat bisnis teh berjalan lancar, Lu Shilin tiba-tiba merasa panggilan alam dan memutuskan untuk pergi ke toilet. Dia baru saja melangkah keluar pintu, kaki panjangnya membawanya pergi. Ketika dia melihat sekilas seorang pria yang sangat tampan, melalui celah di ambang pintu, menyeruput anggur, jelas itu adalah suaminya. Hilang dari rumah selama 5 hari, namun dia salah mengira dia sebagai salah satu gigolo klub. Dengan postur dan wajah seperti itu, dia pikir dia pasti bintang malam itu. Tepat saat itu, pria itu menoleh. Dia segera menunduk ke samping lega karena tidak ketahuan menatap. Melihat bunga voting di tangannya, dia memutuskan saat itu juga untuk memberikan suaranya padanya, agar dia memenangkan gelar gigolo terbaik klub malam itu. 1 jam kemudian Bowang kembali ke kamarnya, hanya untuk menemukan 2 bunga tergantung di pintu. Seseorang telah salah mengira dia sebagai gigolo. Siapa yang menaruh ini di sini? Cari tahu segera. Setiap tuan muda yang hadir terseret ke dalam kekacauan ini. Ayo satu persatu, siapa yang melakukannya? Dihadapkan dengan pertanyaan dominannya, kelompok pewaris kaya itu berdiri membeku gemetar ketakutan. Untungnya ada rekaman pengawasan kejadian itu. Namun saat mereka memeriksa video itu, pelakunya ternyata adalah pelayan pribadinya sendiri dan pembuat teh favorit Nyonya Besar. Bowang tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang samar-samar dikenalnya dalam rekaman itu sebenarnya adalah istri yang baru dinikahinya belum lama ini. Aku ingin melihat rubah kecil mana yang berani mengejekku. Dia meremas bunga-bunga di tangannya menjadi bola yang erat, lalu dia bangkit berdiri dan memimpin tim pengawal langsung pulang. Sementara itu, Jiang Fusheng sedang membantu Luo Jilin kembali ke kamarnya. Dia tiba-tiba menerima pesan dari Jijing, dan saat dia membukanya wajahnya memucat. Tuan Muda Bo mengamuk di klub Black Spade hari ini. Kabarnya tuan muda itu mengunjungi klub, dan seorang bodoh salah mengira dia gigolo, bahkan sampai menempelkan 2 bunga voting di pintunya. Bowang langsung meledak di tempat. Mendengar ini, sebuah ingatan melintas di benak Lu Jilin, dan dia langsung menyadari bahwa orang yang salah mengira suaminya gigolo tidak lain adalah dirinya sendiri. Satu-satunya saat dia berhadapan langsung dengan Bowang sebelumnya, penglihatannya belum pulih. Dia tidak pernah menyangka satu kekeliruan itu bisa menyebabkan masalah sebesar itu. Tubuhnya sedikit menegang. Apa-apa itu seburuk itu? Tanyanya. Chong Fu Sin langsung membalas. Tentu saja iya, jelasnya. Dia pernah dipaksa bekerja sebagai gigolo. Beberapa preman melemparkannya ke kamar pribadi seorang wanita kaya. Kemudian para preman itu diangkut keluar dengan tandu dan darah di ruangan itu membutuhkan waktu 2,5 hari untuk dibersihkan. Louis Lilian memahami pesannya dengan gamblang. Lalu coba tebak, di mana 2 bunga kita sekarang? Dia berkata santai. Jiang Fusheng membeku, lalu nyeletuk, kau punya nyali wanita gila. Dia cepat-cepat menyuruhnya untuk menyelamatkan diri. Tapi Lucien hanya memasukkan anggur ke mulutnya untuk menenangkan diri. Lalu dia meraih buah lagi, terus menenangkan diri dengan caranya sendiri. Setelah makan kenyang, Lu Celin sedikit tenang dan bertanya, jadi Bowang kejam pada semua orang? Jiang Fusheng menjawab tanpa ragu, tidak ada pengecualian. Dia menambahkan, untuk wanita yang dicintainya, ada keberpihakan dan pengecualian. Tapi kau, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Luo Jilin cukup mengerti. Mereka mungkin suami istri, tapi tidak ada kasih sayang yang nyata di antara mereka. Meski begitu, dia dengan cepat menyusun rencana. 2 wanita melakukan satu sandiwara bersama. Beberapa saat kemudian, Bowang menerobos masuk melalui pintu depan. Ketika kepala pelayan bertanya, apakah dia menginginkan sesuatu untuk makan malam, dia mengabaikannya sepenuhnya dan langsung melewatinya. Kepala pelayan itu membeku.
Apakah Tuan Muda akan kembali ke kamar pengantin? Bowang tidak berhenti sampai dia mencapai lantai 3, sudut bibirnya melengkung, menjadi seringai yang bercampur ancaman dan antisipasi. Dia berpikir, banyak orang mencari masalah, tapi tidak banyak yang mencari mati. Malam ini mungkin akan menghibur. Tapi tepat saat dia mencapai kamar pengantin, suara-suara melayang, keluar melalui pintu yang setengah terbuka. Nyonya Muda, saya minta maaf. Anda meminta saya membawa pembuat teh dari kedai teh untuk melayani Tuan Muda. Tapi saya tidak bisa melakukannya, jawab suara hangat Lu Jilin. Dia tidak ada di sana, jadi itu bukan salahmu. Lalu Jiang Fusheng bertanya dengan penasaran. Tapi saya tidak mengerti Nyonya Muda. Mengapa bersikeras mengantarkannya atas nama keluarga? Karena dia salah paham padaku. Kekhawatiranku hanya akan membuatnya tidak nyaman. Lu Jilin berkata dengan lembut, aku hanya ingin dia minum teh agar sadar. Nyonya Muda, semua orang di rumah bilang, Anda haus kekuasaan. Tapi menurutku Anda mungkin sebenarnya menyukai Tuan Muda. Jiang Fusheng berkata di luar pintu. Bowang bersandar ke dinding, matanya penuh ejekan. Menyukaiku ya? Sungguh lelucon. Suara Lu Jilin melanjutkan. Dulu saat aku masih SD, aku melihat sebuah lukisan daring yang benar-benar memikatku. Aku pikir itu luar biasa, dan terus mendesak orang tuaku agar aku bisa menjadi murid seniman itu. Saat itulah mereka memberitahuku bahwa itu dilukis oleh putra sulung keluarga Bow. Ketika aku tahu dia juga masih anak-anak, saat itu aku terus mendesak mereka. Bowang sedikit mengernyit dan menoleh ke dalam. Jiang Fusheng bertanya seolah-olah mewakilinya. Mendesak mereka untuk apa? Aku mendesak mereka. Lu Jilin berhenti selama 2,5 detik, lalu tertawa. Aku terus mendesak mereka agar mengizinkanku menikah dengannya. Pikiran Bowang menjadi gelap. Apa wanita ini gila? Tidak melihat wajahku, bukan latar belakang keluargaku, hanya sebuah lukisan. Membosankan sekali. Dia tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Jiang Fusheng membeku, terkejut sekaligus gugup. Menatap pria jangkung di ambang pintu. Ada apa Tuan Muda? Keluar lalu dia perlahan mengangkat dagu Lu Jilin ke atas. Aku ingin berbicara pribadi dengan pengagumku. Mengambil pisau dia mengarahkannya ke matanya. Dan yang mengejutkannya, dia sama sekali tidak bergeming. Senyum Bowang membeku langsung memastikan bahwa dia benar-benar buta. Ini juga menyingkirkan kecurigaan bahwa istrinya telah salah mengira suaminya sebagai gigolo. Tapi itu tidak cukup baginya. Dia mencengkeram rahangnya dengan kuat. Jemari tangannya menyusuri bibirnya, lalu menangkup bagian belakang lehernya dia, menariknya mendekat dan menciumnya. Eugene tertegun. Dia tidak tahu apakah ini sebuah ujian, tapi pada titik ini mundur bukanlah pilihan. Ciuman Bowang semakin kuat. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, mengambil inisiatif. Dia membalas ciumannya dengan nafsu serakah bibir dan lidahnya menguasai miliknya. Terkejut Bowang segera mendorongnya menjauh. Apa kau benar-benar menyukaiku sebegitu besarnya? Tentu saja, jika kau tidak percaya, aku bisa mengatakannya berulang kali. Sebelum dia selesai bicara, Bowang memotong perkataannya. Bagaimana jika aku menyuruhmu mati untukku? Lu Jilin membeku berpikir, dia pasti salah dengar. Tapi ketika Bowang tidak mendapat jawaban, dia tertawa mengejek dan berbalik untuk pergi. Dia tetap terpaku di tempat, seluruh tubuhnya tegang karena waspada. Baru setelah Jiang Fusheng masuk menutup pintu di belakangnya dan melaporkan bahwa Bowang telah pergi ke ruang kerja, dia akhirnya melepaskan genggamannya. Darah kini menutupi pisau kecil yang digenggamnya. Apa yang kau lakukan? Jiang Fusheng tertegun. Dia telah menggunakan rasa sakit yang tajam dan membakar untuk melatih dirinya sendiri. Dia sengaja meninggalkan pisau itu di tempat terbuka agar Bowang tergoda untuk menggunakannya mengujinya. Tapi Jiang Fusheng masih tidak mengerti mengapa dia bertindak sejauh ini. Sampai dia menjelaskan bahwa Bowang bergegas pulang karena dia mengenali sosoknya di rekaman pengawasan. Jika dia membuktikan aku pura-pura buta, dia akan berpikir aku menaruh 2 bunga itu di pintunya hanya untuk menghinanya. Tapi aku tidak ingin mengikuti skenarionya, jadi aku bilang,
Aku menyukainya untuk mengalihkan perhatiannya. Dengan begitu, bahkan jika dia mengetahui kebenarannya, aku bisa memingkainya sebagai karena aku menyukainya. Setelah mendengar penjelasannya, Jiang Fusheng benar-benar terpukau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergosip. Ternyata cerita tentang menyukai Bowang sejak kecil itu hanyalah karangan Luo Jilin saat itu juga. Setelah dia pergi, dia teringat perilaku Bowang sebelumnya. Menciumnya sesaat, lalu menyuruhnya mati di saat berikutnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya pria macam apa dia sebenarnya. Sementara itu, kepala pelayan dengan hormat menyampaikan perintah Nyonya Besar kepada Bowang. Tetaplah di rumah malam ini dan sarapanlah dengan Nyonya Muda besok pagi. Bowang menyuarakan ketidaksetujuannya, jelas tidak tergerak oleh tuntutan hidup atau mati yang disebut-sebut Nyonya Besar. Namun ketika dia hanya menyuruh kepala pelayan pergi, pria itu berjalan pergi dengan gembira. Dia tahu Tuan Muda telah setuju untuk menginap. Namun ketika Bowang memasuki kamar tidur, dia melihat Lu Jialin duduk di sofa, mengaduk semangkuk sup sarang burung dengan satu tangan terbalut perban. Dia langsung menebak bahwa dia melukai dirinya sendiri saat memotong buah. Apa kau tidak punya koordinasi? Bagaimana kau bisa melukai dirimu sendiri seperti itu? Lu Jialin tersenyum tipis. Aku menyuruh Fuxing membuatkanmu sup sarang burung. Maukah kau meminumnya? Bagaimana kau tahu aku akan menginap di sini malam ini? Aku tidak mendengar itu. Bowang langsung berasumsi bahwa dia jatuh cinta padanya tanpa harapan. Bowang kemudian menanggalkan kemejanya tanpa sedikit pun peduli akan kehadirannya. Terkejut, Lucien memperhatikan setiap detail tubuhnya yang terpahat. Ya ampun, siapa yang bisa menolak itu? Tatapannya beralih ke kamar. Hanya ada satu ranjang. Sepertinya mereka akan tidur bersama malam ini. Pikiran itu membuatnya secara naluriah menjepit mangkuk di bawah satu lengan. Baru selesai mandi, Bowang salah mengira gerakan itu sebagai upayanya sengaja menjaga makanan tetap hangat untuknya. Singkirkan rencana kecilmu, kau tidak akan mendapatkan apa-apa dariku dengan itu. Dia berbaring di ranjangnya. Kau biasanya tidur di sisi luar atau dalam? Dia bertanya itu, Bowang membeku di tengah gerakan. Kau ingin berbagi ranjang denganku, bolehkah? Tentu saja jika kau tidak keberatan bangun dengan isi perutmu berceceran di seluruh spray. Mengerti isyarat itu, Lu Jialin segera mengambil bantalnya dan pindah ke sofa. Berbagi kamar dengan pria berbahaya seperti itu, dia mendapati dirinya tidak bisa tidur, bahkan lewat tengah malam. Memeluk bantalnya, dia berguling dengan frustrasi. Menyadari Bowang bahkan tidak tertutup selimut, jika dia masuk angin, dia juga akan ikut menderita karenanya. Jadi setelah memastikan dia tertidur, dia mengambil selimut untuk menyelimutinya. Tapi tiba-tiba matanya terbuka lebar. Dia mengulurkan tangan seolah hendak mencekiknya, tapi dia pura-pura tidak melihat dan dengan tenang melanjutkan tugasnya. Kemudian dia diam-diam meraba-raba kembali ke sofa. Momen itu sangat menakutkan, lebih buruk daripada melihat hantu. Dia memutuskan untuk tidak ikut campur urusannya mulai sekarang, tetapi tidak ada jalan keluar. Bowang tiba-tiba menyuruhnya datang dan menghitung untuknya. Bukankah minum pil tidur akan membuatnya lebih mudah tertidur? Dia bergumam, tidak, aku ingin kamu menghitung, tapi kamu tidak boleh naik ke tempat tidur, duduk di lantai mulai. Siapa juga yang melakukan itu? Menyuruh wanita buta duduk di lantai untuk menghitung domba. Lucien terdiam, tapi dia tidak punya pilihan. Jadi dia mulai 1 domba, 2 domba, terus menghitung. Tapi dia baru saja mencapai 2 sebelum dia memotongnya. Pria ini adalah mimpi buruk untuk dilayani. Lu Jialin langsung teringat bahwa Bowang memiliki trauma terkait domba. Jadi dia dengan bijak beralih menghitung nomor pesawat sebagai gantinya. Namun ketika dia mencapai 250, dia tiba-tiba marah lagi. Mengangkat dagunya, apa yang kamu inginkan? Jika kamu mengaku sekarang kamu masih punya cara untuk hidup. Jika aku mengetahuinya sendiri, aku akan membuatmu menyesal telah hidup. Aku sungguh tidak menginginkan apa-apa, hanya agar kamu bahagia.
Jadi kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Mau kau rasakan bagaimana rasanya asam di wajahmu. Tapi bahkan ancaman itu tidak mempan. Dia hanya berbicara dengan ketulusan hati tentang perjanjian yang telah dia tanda tangani. Berjanji akan pergi dengan sukarela. Saat waktunya tiba mendengar ini, Bowang kembali ke sikap malasnya, memerintahkannya untuk terus menghitung. Lu Jilin mengangkat tangan dan mengusap dagunya. Bowang mengira dia sedang menikmati momen itu, dengan angkuh berpikir dia tergila-gila padanya. Dia tidak tahu bahwa dia diam-diam mengumpat. Menikmati daguku. Ini sakit karena cengkeramanmu dasar narsis. Dia hanya bisa menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri dan terus menghitung dengan nada lembut. Itulah akhirnya. Dia tidak tahu sudah sampai angka berapa. Dia hanya tertidur bersandar di tempat tidur. Untuk sekali ini, Bowang menunjukkan secercah belas kasihan yang langka. Dia tidak membangunkannya, hanya duduk di sana mengawasi dengan tenang. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia mendapati pria itu menatapnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mengawasi, tapi dia tahu jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan hancur di bawah tekanan. Namun bahkan setelah melihatnya bangun, Bowang tidak mengatakan apa-apa, hanya terus mengunci pandangannya pada mata wanita itu. Untungnya ketukan terdengar di pintu, diikuti oleh suara Jiang Fusheng dari luar. Memanfaatkan kesempatan itu, dia kembali berakting, berpura-pura, tidak menyadari pria itu sudah bangun. Ayo sayang, sarapan sudah siap. Kemudian, di meja makan masa lalu yang ingin dia rahasiakan, diungkit oleh sang nenek sendiri. Saluran keluarga Bo memang sangat terinformasi dengan baik. Setelah kebangkrutan keluarganya, dia diasuh oleh kepala pelayan. Namun ketika kepala pelayan pergi bekerja, putranya tidak hanya memukulinya setiap hari, tetapi juga membius dan mengirimnya ke ranjang seorang pria. Pria itu adalah Bowang. Saat itu, dia juga telah dibius. Sang nenek tidak ingin masalah itu menjadi besar dan telah menghancurkan semua bukti yang berkaitan dengan Alyu Gilian. Alyu Gilian menahan keinginan untuk membalik meja dan hanya berkata, "Saya mengerti, Nenek." Dan apa sebenarnya yang kamu mengerti? Nada suara Bowang penuh dengan penghinaan, tetapi tujuan sang nenek adalah untuk menjaga agar keluarga Bo tidak mendapatkan skandal lain. Mendengar perkataannya, emosi wanita tua itu tersulut. Apa yang dia lakukan bukan hanya untuk Bowang, tetapi agar anak mereka kelak tidak tumbuh besar menjadi bahan ejekan. Baru saat itulah Luo Julian menyadari sang nenek bermaksud agar anak dalam kandungannya mewarisi harta keluarga. Kakek tua itu tiba-tiba menimpali, tepat sekali. Jika orang-orang tahu pertama kali itu karena dibius mereka, mungkin berpikir dia tidak mampu. Lu Jilin langsung mengerti maksudnya dan tidak bisa menahan beberapa batuk. Bowang merasa harga dirinya runtuh dan menggeram. Aku mampu, setiap kata yang kuucapkan membuktikannya. Kakek tua itu mengangguk puas. Cucu sulungku pergi ke medan perang untuk pertama kalinya dan kembali dengan nyawa di tangannya. Wajah Bowang langsung gelap dan dia diam-diam mulai membuka mansetnya. Melihat ini sang nenek dengan cepat meminta para pelayan mengawal kakek tua itu pergi. Dia lalu tersenyum. Untuk meredakan suasana berjanji akan membantu Bowang mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tapi Bowang tertawa mengejek. Kalau begitu bantu aku mendapatkan apa yang benar-benar kuinginkan. Nyonya besar bertanya, dan apa yang kau inginkan? Aku ingin mati, mau bantu. Nyonya besar terpaku di tempat mendengar perkataan Bowang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bowang berbalik dan pergi melihat kilasan rasa bersalah di wajah wanita tua itu. Lu Jilin menyadari bahwa keluarga Bo jauh lebih rumit dari yang dia kira. Tiba-tiba nyonya besar menggenggam tangannya seperti orang tenggelam yang meraih tali penyelamat. Memohon padanya untuk memastikan bayi itu lahir dengan selamat. Tapi dia toh tidak punya hak untuk menolak. Hanya jika keluarga Lu bangkit kembali dia dan anaknya bisa terhindar dari kendali. Tak lama kemudian di sebuah kedai teh di pinggir kota, dia memberikan 2 instruksi kepada Feng Shui, pria yang mengelolanya.
Pertama, untuk mengembangkan bisnis lebih giat. Kedua, untuk mencari cara bekerja sama dengan tempat hiburan yang sering dikunjungi kaum elit. Tiba-tiba, suara terkejut datang dari belakang, membuat Lu Jilin terdiam sejenak. Dia dengan cepat mengenali wanita berbusana mewah itu yang berlumuran merek desainer. Gong Zuhua pewaris manja keluarga Gong. Wanita itu langsung mencibir. Siapa sangka, nona ketujuh keluarga Lu yang dulu bangga, kini terpaksa menjalankan bisnis kecil, murahan seperti ini. Oh benar, bagaimana bisa aku lupa setelah keluarga Lu jatuh sebagian besar dari mereka, berakhir tewas. Tatapan Lu Ziline menjadi dingin, wanita ini jelas datang dengan niat buruk. Dia menjawab datar, tentu tapi katakan padaku, keluarga mana dalam sejarah yang tidak pernah kehilangan seseorang. Gong Zihua tersedak kata-kata, tidak bisa membalas dengan segera. Kemudian dia menyadari tatapan kosong di mata Lucien dan menyadari bahwa dia buta. Nada suaranya menjadi lebih tajam. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Dulu di sekolah bahkan goresan terkecil padamu akan membuat seluruh dewan direksi bergegas datang untuk memeriksa putri kampus. Tapi begitu dia mengatakannya, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Phoenix seharusnya lebih buruk daripada ayam kampung, namun wanita buta ini entah bagaimana memiliki sebuah kedai teh. Mungkinkah dia dipelihara oleh pria yang jauh lebih tua, yang cukup tua untuk menjadi ayahnya? Pikiran itu hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Bertekad untuk membiarkan lebih banyak orang tahu, lelucon ini Gong Zihua langsung memberikan undangan di sana. Akhir pekan ini, ajak suamimu ke Gala Amal Angel, keluargaku. Jangan khawatir jika kamu tidak bisa menyumbang. Anggap saja ini sebagai reuni teman sekelas lama. Luciline akhirnya setuju memberinya sedikit muka dan bahkan meminta pelayan mengiriminya beberapa kaleng teh. Gong Zihua menerima teh itu dengan kata-kata sopan, tapi di dalam hatinya dia merasa sombong. Siapa sangka mantan pewaris itu suatu hari akan menjilatnya. Lu Jilin berkata dengan tenang, karena kita teman sekelas wajar saja jika aku memberimu beberapa kaleng. Tapi kamu tahu situasiku sekarang. Jika aku memberikannya secara gratis, kamu pasti akan menolak. Jadi aku hanya akan menagihmu harga pokok, 300.000 yuan. Apakah itu cukup untuk teh yang tidak seberapa ini? 300.000. Itu perampokan siang bolong. Lu Jilin menghela napas pelan, ini teh premium jenis yang hanya mampu dibeli orang kaya. Jika Anda tidak percaya padaku, mari lupakan saja acara amal itu. Oh, itu tidak perlu. Gesek kartunya. Gong Zihua berpikir, baiklah 300.000 hanya untuk menikmati pertunjukan. Setelah membayar, dia keluar dengan tas hadiah teh itu. Namun semakin jauh dia melangkah semakin terasa menyesakan. 300.000 merasakan adanya jebakan Paman Fong menasihati Nona. Anda tidak bisa pergi gala itu, hanyalah jebakan untuk mempermalukan Anda di depan umum. Tapi Lu Jilin punya alasan yang tidak bisa dia tolak. Undangan itu mencantumkan beberapa harta untuk dilelang di antaranya gelang manik-manik, Buddha Gaharu Chinon yang langka. Itu adalah hadiah dari neneknya untuk kakeknya saat keluarga Lu bangkrut. Kakeknya tidak tega berpisah dengannya, tapi neneknya melepasnya dari pergelangan tangannya untuk membayar utang sambil berkata, selama keluarga bersama, tidak ada yang lain yang penting. Namun baru beberapa hari melewati masa-masa sulit itu, kebakaran merenggut mereka semua. Menggenggam erat undangan itu, Lu Jilin tahu bahwa sekarang gelang itu sudah dalam jangkauan. Dia harus mencoba. Siapa Lu Jilin mantan pewaris dari keluarga paling terpandang? Si Hua mengundangnya hanya untuk menjadikannya bahan tertawaan. Yang tidak diketahui siapapun di pesta gala itu adalah bahwa wanita yang mereka tunggu untuk diejek sebenarnya adalah istri baru Bowang. Beberapa bahkan menyarankan agar Bowang bergabung dengan mereka untuk bersenang-senang. Semua mata menoleh saat Lu Jolin perlahan melangkah masuk ke aula. Dia mengangkat tangan menyelipkan rambut panjangnya dengan lembut ke belakang telinga. Wajah cantik sayang sekali. Dia buta gumam jijing lalu terdiam. Entah mengapa merasa Bowang terlihat siap memukul seseorang.
Shilling, kenapa kamu sangat terlambat? Gadis teh hijau itu melangkah maju berpura-pura ramah, lalu dia sengaja mengeraskan suaranya. Duduklah di dalam bersama suamimu. Seketika gosip tentang pewaris keluarga Lu yang menikahi pria yang lebih tua pun menyebar. Di seberang ruangan, kepala pelayan mengertakkan gigi karena marah dan dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia hanyalah seorang pelayan. Gong Zihua sama sekali mengabaikan perkataan kepala pelayan dan Luo Jilin tidak peduli sedikit pun. Bahkan ketika ditempatkan di sudut yang tenang dan terpencil, dia tetap tenang sepenuhnya. Jangan khawatir, teman-teman sekelas akan datang mencarimu, pikir Zihua dengan sombong, tidak sabar melihatnya mempermalukan diri sendiri. Benar saja, dua gadis dengan nada mengejek mendekat mencibir bahwa dia masih berpura-pura. Meminta suaminya berpura-pura menjadi pelayan Lu Jilin, menganggapnya kekanak-kanakan dan bahkan tidak repot-repot membalas. Hal itu justru membuat mereka semakin berani. Masih bertingkah seperti pewaris manja keluarga. Lu sudah tidak ada, dan kamu pikir kamu masih nona Lu. Kemarahan Paman Fang memuncak, dan dia hendak campur tangan. Tetapi Lu Jilin menghentikannya dengan mengangkat tangannya. Dengan tenang, dia mengucapkan beberapa kalimat sederhana. Kata-katanya cukup membuat wajah kedua gadis itu memerah, karena frustrasi saat mereka berbalik pergi dengan kesal. Salah satu gadis menarik kotak sumbangan lebih dekat dan berseru, "Karena sudah di sini, kenapa tidak menyumbang 80 atau 100 ribu?" Berbicara seolah itu adalah kewajiban dia terdiam ketika Lu Jilin hanya mengeluarkan 500 tunai. Hanya 500. Siapa yang kau coba tipu? Tidak ada uang tunai, Anda bisa memindai kode QR, jawab Lu Zhelin dengan tenang. Amal itu tentang ketulusan, bukan jumlahnya. Lihatlah dirimu begitu murahan, tapi masih mencoba terdengar benar. Sungguh menggelikan. Kata-katanya membuat ruang tamu hening canggung. Mendengar setiap kata, Lu Zhelin hanya berkata pada Paman Fong, "Tidak apa-apa." Orang lain mencemooh. Siapa sangka mantan pewaris keluarga nomor 1 di negara K menyumbang hanya 500 dan masih punya nyali untuk duduk di sini. Sudah begitu lama sejak kau makan di perjamuan yang layak, atau kau hanya mencoba menjilat beberapa orang kaya, kan, Kakak Wong? Tapi Bo Wong tidak menjawab. Tatapannya tetap terpaku pada sosok ramping istrinya. Dalam hati dia bergumam, tidak punya tulang punggung. Membiarkan orang menghinamu tanpa melawan. Jiging terus mengoceh, siap melontarkan beberapa sindiran lagi. Tapi melihat seorang pria paruh baya berusia 50-an hadir, dia memutuskan untuk menahan diri. Bo Wong namun tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arahnya. Terkejut oleh tatapan tak terduga itu, Jijing menjadi gelisah. "Ada apa?" tanyanya. "Tidak ada apa-apa." Bo Wong itu menjawab dengan santai. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Sesaat kemudian Bo Wong menepuk bahunya dengan keras. "Kepala dan lehermu terhubung dengan cukup kokoh, kelihatannya bagus." Lutut Jijing lemas dan dia meluncur ke lantai tergagap. "Kenapa tegang sekali?" "Aku hanya memuji lehermu yang jenjang." Tapi dia tidak percaya kata-katanya sendiri, sedikitpun masih tidak bisa memahami apa yang telah dia katakan hingga menyinggung pria ini. Untungnya suara dari panggung yang mengumumkan lelang akan segera dimulai langsung memecah ketegangan. Setiap pandangan beralih ke barang indah yang akan dilelang. Saat itu ayah dari salah satu teman sekolah menengah Lu Zilin datang menghampiri menyapanya dengan ramah. Awalnya kata-katanya sopan, tapi tak butuh waktu lama nadanya berubah. Dia menyiratkan bahwa dia terlibat dengan pria yang lebih tua darinya demi uang dan merasa berani. Dia menawarkan untuk membayar perjalanan ke hotel untuk membuka matanya, langsung menangkap nada cabulnya. Lu Jilin dengan tenang menyatakan bahwa dia sudah menikah, tetapi pria itu bersikeras mencibir, "Kamu bahkan belum berusia 20-an. Bagaimana mungkin pria tua seperti itu bisa memuaskanmu?" Dia mendekat menambahkan, "Paman akan membelikanmu beberapa tas tangan desainer," dan bahkan mengulurkan tangan untuk meraih ponselnya.
Shu tidak bisa lagi menahan diri dan mendorongnya menjauh. Alih-alih mundur, pria itu mencemooh. Kamu hanya pemilik kedai teh. Terus ikut campur dan aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan uang sungguhan. Lu Jilin menenangkan diri lalu dengan sengaja meninggikan suaranya. Jika Paman Wong ingin mengejar gadis-gadis muda, setidaknya dia harus memastikan mereka bersedia. Ibuku tidak pernah tertarik untuk merebut suami orang lain. Ucapan itu langsung memicu bisikan di seluruh aula. Jelas niat Tuan Wong jauh dari polos. Mendengar ini, Wang Jiqing dengan harga dirinya terluka berteriak, "Luo Juling, kau tidak tahu malu? Apa kau masih berpikir kau ini nona muda kaya?" Luo Juling menjawab dengan tenang, "Paman Wang tidak perlu terlalu emosi. Bahkan, jika kau ingin membeli sesuatu penjualnya, tetap harus setuju." Tapi Wong meninggikan suaranya lebih keras. "Memfitnah ayahmu membakar rumahmu karena dia tidak tahan ibumu selingkuh darinya." Tuduhan itu langsung menyerang luka terdalamnya. Tanpa ragu dia meraih peralatan makan terdekat dan melemparkannya dengan keras ke arahnya. "Kau sendiri kotor dan kau ingin seluruh dunia menjadi sepertimu." Bahkan anak-anak tahu bahwa menyebarkan kebohongan karena dendam itu memalukan. Suaranya berubah dingin saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, namun Tuan Wong Kau bahkan tidak mengerti itu. Wong memegangi tempat yang terkena benda itu tertegun. Dia tidak pernah membayangkan Luo Zilong akan benar-benar melawan. "Kau mencari mati?" Raungnya menyambar kursi dan menyerbu ke arahnya. Tapi Lu Jilin tidak bergerak sedikit pun, takut aktingnya sebagai orang buta mungkin akan terbongkar. Kursi itu baru saja akan menghantam ketika suami yang nyaris tidak dikenalnya tiba-tiba melangkah di depannya. Serangannya terganggu, Wang Jiqing meledak dengan sumpah serapah. Tapi saat dia melihat wajah pria itu, kesombongannya lenyap. "Tuan Muda Bo." "Halo?" Dia tergagap dengan cepat meminta maaf atas apa yang baru saja dia katakan. Luo Jingling juga membeku. Dia tidak menyangka Bo Wang akan menghadiri perjamuan ini. Meluruskan kerahnya, Bo Wang bertanya dengan santai, "Apakah kamu baru saja menyapaku?" Pertanyaan itu membuat Wong panik, jadi dia buru-buru menunjuk Lu Jilin. "Aku sedang membicarakannya," mengutuknya. Bo Wong mengikuti pandangannya ke arah Lu Jilin. "Oh, jadi kamu menyapa ibu mertuaku?" Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menendangnya dengan keras. Suara retakan tajam terdengar diikuti oleh jeritan. Tangan masih disaku, tapi Wong merasa suara itu sangat memuaskan. Kemudian datang tendangan lain dan tendangan lagi sampai Wang Jiqing terkapar di lantai memohon ampun. Tapi Bo Wang masih belum puas. Dia melambaikan jari ke samping mengambil gelas anggur merah yang diserahkan Jiqing. Tanpa ragu, dia menuangkannya langsung ke luka Wang Jiqing. Jeritan itu berhenti hampir seketika. Itu dia sudah pingsan. Bo Wang mengerutkan kening, merasa itu masih belum cukup. Sekali lagi, Luo Jiling melihat sendiri betapa kejamnya dia. Keluarga Gong segera meminta maaf atas keramahan yang buruk, berjanji akan segera mengusir pria itu dan mengundang Bo Wang ke kursi utama. Tapi Bo Wang hanya menjawab terlalu malas untuk bergerak dan duduk tepat di tempatnya. Mengejutkan, Luo Juling masih bersamanya di sana. Tidak ada orang lain yang berani mendekat. Untuk menghindari kesalahan tak terduga, dia harus terus berpura-pura buta sampai akhir. Mengambil napas pelan. Lu Jilin mengulurkan tangan seolah meraba-raba udara dan bertanya dengan lembut, "Bo Wang, apakah itu kamu? Ada apa?" "Aku hanya senang." Saat dia berbicara, Lu Jingling tampak seperti gadis yang baru saja jatuh cinta. Bo Wang mengangkat alis. "Kau tidak benar-benar berpikir aku membelamu dan duduk di sini untuk melindungimu, kan?" Dia menggelengkan kepalanya mengatakan dia hanya bahagia. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia segera menarik tangannya, menjaga citra menyukai tanpa mengganggu. Tapi Bo Wang jelas tidak puas. Dia menariknya ke pelukannya dan menciumnya terang-terangan penasaran, ingin melihat reaksinya. Saat itu, suara lelang dimulai bergema di seluruh ruangan, menarik perhatian semua orang pada barang pertama yang dipamerkan.
Luo Jiuling menghitung urutan dalam benaknya dan memperkirakan gelang gaharu akan segera muncul. Dengan isyarat halus dari pamannya Fong mengangkat papan penawaran mereka dan berseru 450.000. Dua wanita di perjamuan itu terkekeh, berpikir tawaran 450.000 itu sangat murah. Namun Paman Fong terus menawarkan jumlah yang sama untuk setiap barang mundur, begitu ada yang menawar lebih tinggi. Banyak yang berbisik bahwa lelaki tua itu hanya menuruti selirnya, atau bahwa dia hanya punya uang sebanyak itu. Sedikit yang mereka tahu, itu semua adalah bagian dari rencana Luo Jiaying. Akhirnya barang yang benar-benar diinginkannya, gelang tasbih gaharu kualitas terbaik, dibawa ke atas panggung. Pelelang menyebutkan sebuah cacat salah satu manik-manik memiliki bekas gigi anak kecil. Mark Lu Jilin mendengarkan dengan tenang, tanpa sadar pikirannya kembali ke saat dia berusia 5 tahun dan kakak keenamnya menipunya dengan mengatakan itu adalah coklat terbaik yang pernah ada. Dia menggigitnya hanya untuk mematahkan gigi depannya dan menangis tersedu-sedu. Kakeknya telah memeluknya selama setengah hari untuk menghiburnya memarahi kakaknya dan membelikannya coklat asli setelahnya. Bahkan sekarang ingatan itu masih sejelas dulu. Paman Fong mengangkat papan lagi dan berseru dengan tegas, 450.000. Seseorang di kerumunan mencibir, masih bercanda saja. Bahkan dengan cacat itu, bernilai setidaknya 2 juta. 450.000, sungguh lelucon. Mendengar tawa yang tak kunjung reda, Lu Jilin tampak kehilangan kesabaran. Menyambar papan penawar, dia menyerukan angka bulat, 1 juta. Mendengar perkataannya, wajah Paman Feng langsung berubah panik, seolah dia tidak mungkin mampu membelinya. Namun mata Bowang berbinar menatapnya dengan saksama. Jelas sekali bahwa pria tua di belakangnya tidak punya uang sebanyak itu. Kalau tidak, mengapa terus menawar hanya 450.000 sebelumnya? Jika dia benar-benar menang dan tidak bisa membayar itu, akan menjadi penghinaan publik yang sempurna. Merasakan kesempatan itu, Gong Zihua mengambil mikrofon. Sambil tersenyum, dia meminta semua orang untuk menghormati keluarga Gong dan membiarkan teman sekelasnya yang mendapatkannya. Dia kemudian sengaja melirik Luo Jiuling, membuatnya terlihat seperti anak kecil yang bersalah karena ketahuan melakukan kesalahan. Tanpa ragu, Gong Zihua mengangkat palu emas kecil itu dan menjatuhkannya. Pukulan yang nyaring terdengar, dan wajah Luo Jiuling langsung berseri-seri dengan senyum gembira. Pada saat yang sama, staf mendekat dengan tablet tanda tangan untuk menyelesaikan proses tanda tangan dan pembayaran akhir. Gong Zihua melengkungkan bibirnya menjadi seringai jahat, menunggu untuk melihat Luo Jiling mempermalukan dirinya sendiri. Yang mengejutkannya, Luo Jiling hanya menoleh ke pria di sampingnya dan menyuruhnya menggesek kartu. Jiling, jangan lakukan sesuatu di luar kemampuanmu. Jangan merusak. Paman Fong memotong dengan tajam. Ini uang milik nona muda sendiri. Memeluk erat kotak itu, di dadanya Lu Jilin tahu bahwa harta paling berharga kakeknya akhirnya kembali ke tangannya. Menenangkan diri, dia mendongak sambil tersenyum. Terima kasih Nona Gong, karena telah membiarkan saya memenangkan gelang ini hanya dengan 1 juta. Gong Zihua terpaku di tempat menyadari bahwa dia telah dipermainkan seperti pion. Luo Jiling kemudian menambahkan, Paman Fong memang orang yang lebih tua dariku, dan ya aku menikah dengan pria yang paling kucintai. Kalimat itu jelas ditujukan untuk Bowang. Dia mengira wanita itu akan mengambil kesempatan untuk menyatakan dirinya sebagai nyonya muda keluarga Bo. Namun bahkan di bawah interogasi dia menolak untuk mengungkapkan bahwa suaminya adalah Bowang. Dia hanya memperingatkan dengan dingin bahwa jika rumor itu terus berlanjut, dia akan menindaklanjuti masalah itu sampai tuntas. Luo Zilong melirik Bowang dan berkata pelan, "Aku pergi, hentikan dia." Gong Zihua berteriak marah, tetapi Bowang hanya meletakkan gelas anggurnya dengan bunyi gedebuk keras. Kemudian dia melangkah tepat di depan Luo Jiuling. Kehadirannya yang mengintimidasi
membekukan semua orang di tempat, membiarkannya berjalan keluar tanpa hambatan. Namun saat dia melangkah keluar, Bowang tidak terlihat dimanapun. Dia tidak keberatan. Paman Fong sudah memanggilkan mobil untuknya. Saat itu, sebuah supercar buatan dalam negeri senilai miliaran meraung dengan kecepatan penuh berhenti sempurna tepat di depannya. "Masuk," kata Bowang dingin, tidak memberi ruang untuk penolakan. "Kita mau kemana?" "Kembali tidur," jawabnya lugas dan langsung pada intinya. Para tamu dari perjamuan mulai berhamburan keluar tertegun oleh pemandangan itu. "Apa kamu melihat itu?" Luo Jiling baru saja masuk ke mobil Bowang. Gong Zihua dengan mata penuh kecemburuan mencibir. "Memangnya kenapa? Tunggu saja beberapa hari, dia akan dibuang seperti para calon bintang itu." Di dalam mobil, Lu Zilin terus menatap pemandangan yang lewat, menyadari mereka tidak menuju ke kediaman keluarga Bao. Tapi dia tidak berani bertanya. "Dengan mata butamu itu apa yang bisa kamu lihat?" "Aku tidak akan melihat," jawabnya datar. Sopir tiba-tiba berkata, "Ini Ching Jong." Dia menurunkan jendela sepenuhnya, membiarkan angin malam mengacak-acak rambutnya. Baru saat itulah dia menyadari rumah hanya berjarak seberang sungai. Tak lama kemudian, mobil berhenti di tujuannya, kediaman pribadi Bowang. Luo Juling tidak mengerti mengapa dia membawanya ke sini. Ketika dia berkata, "Masuklah, mari kita bicara," dia tetap terpaku di tempatnya. Sesaat kemudian, dia menariknya masuk dengan tarikan kuat tangannya, menahan pintu, menjebaknya dalam pelukannya. Lalu tanpa sepatah kata pun bibirnya menyentuh bibir wanita itu. Sesaat kemudian, dia mendorongnya ke tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak mungkin tahu. Lu Jilin dengan cepat mendorongnya menjauh. "Bowang, jangan." Dia menyeringai malas. "Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya tidak ingin keluar mencari wanita lain." Dalam benaknya dia memutar matanya. Kalau begitu cari saja yang lain, tapi dia tetap tenang, berpura-pura tidak menolaknya. "Bukan berarti aku tidak mau," katanya lembut. "Aku hanya tidak ingin kau menjadikanku pelampiasan saat kau tidak menyukaiku." Sebelum dia sempat menjawab, dia menyambar kotak cendana itu dan bergegas menuju pintu. Tapi sebelum dia melangkah jauh, lengannya melingkar erat di pinggangnya dari belakang. "Aku hanya wanita buta. Aku tidak pantas untukmu," gumamnya. Dia menjawab datar, "Tidak masalah. Setelah lampu mati semuanya sama saja." Gairah di antara mereka hampir membara sampai panggilan telepon mendadak menghancurkan momen itu. Ekspresi Bowang menggelap saat dia mengangkat telepon. Seseorang ingin dia menangani masalah di Jalan Nanyang. Dia menolak di tempat. Nada bicaranya sangat belak-belakan dan menjengkelkan. "Aku sedang diranjang dengan seorang wanita." Mendengar itu, Lu Jilin sangat ingin menggigitnya. Suara di ujung telepon sana menjadi dingin. "Baiklah, tapi jangan harap bisa menyentuh warisan ibumu lagi tanpa ragu." Bowang menutup telepon. Dia mulai berjalan menuju pintu, dan Lu Jilin diam-diam menghela napas berpikir dia telah lolos tanpa cedera. Tapi kemudian dia menyalakan lampu dan tiba-tiba berbalik kembali. Tatapannya terpaku pada garis lehernya yang robek. Dia bahkan tidak mencoba menutupi dirinya. Langkahnya goyah sesaat, namun perintah ayahnya masih membayanginya. Dengan satu gerakan cepat, dia merebut kotak cendana itu dari tangannya. "Tasbih!" Lu Jilin mengangguk gugup. "Ya, aku bahkan sudah memberkatinya oleh biksu di kuil Pujua." Bowang menyeringai. "Jadi ini hartanya?" "Tentu saja." "Kembalikan!" Lu Jilin berteriak dalam hatinya, tetapi tidak berani mengeluarkan kata-kata itu. Sebagai gantinya, dia berkata dengan tenang, "Itu adalah tanda cinta nenekku kepada kakekku." Dia salah paham sepenuhnya mengira dia telah bersusah payah menawar benda itu sebagai hadiah untuknya tanpa ragu. Dia menyelipkan tasbih itu ke pergelangan tangannya sendiri. "Aku akan menerima perhatianmu." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Lu Jilin membeku. "Begitu saja, ambil saja." Itu 1 juta yuan keluar dari kantongnya. Dan dia bahkan mengatakannya seolah-olah dia sedang berbuat baik padanya.
Tapi lagi pula dia sendiri yang membawanya padanya. Siapa lagi yang bisa dia salahkan? Tapi tak lama kemudian dia menyadari itu semua hanya salah paham. 2,5 menit kemudian, Jijing muncul di pintu sambil memegang kotak hadiah. Baru saat itulah Lu Jilin menyatukan kepingan-kepingan itu. Hari ini adalah ulang tahun Bowang, pikirnya. Dia menahan penghinaan semalaman hanya untuk mendapatkan tasbih ini untuknya. Bukankah ini jenis plot yang hanya kamu lihat di manhwa? Setelah Jijing diusir, Luo Jiling juga bersiap untuk pergi. Namun dia mendapati pintu depan memerlukan ide wajah Bowang untuk membukanya tanpa jalan keluar. Dia berjalan ke balkon yang menghadap selatan, membiarkan pikirannya melayang. Pandangannya tertuju pada arah kediaman keluarga Lu, membangkitkan gelombang kenangan. Dia bertanya-tanya, apakah bibit kecil yang dia tanam bersama orang tuanya telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi? Dan apakah jembatan batu kecil di pavilion belakang yang dulu sering dia kunjungi bersama saudara-saudaranya masih ada? Tenggelam dalam kehangatan nostalgia, dia tersentak kembali oleh suara dentuman tiba-tiba. Bowang melangkah masuk melalui pintu darah, di bahunya aura berbahaya yang terciprat melekat padanya. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih segelas air dan menenggaknya sekaligus. Bowang, kau kembali? Dia bertanya dengan hati-hati. Dia menoleh tajam ke arahnya matanya, awas jelas tidak menyangka dia masih ada di sana. Dia mengangkat tangan memanggilnya mendekat. Namun sedetik kemudian, seolah bahkan 1 detik terlalu lama untuk menunggu, dia langsung menariknya ke dalam pelukannya. Kau terluka, dia menyahut spontan. Balasan Bowang dingin. Pertanyaan menjebak, kau menungguku mati atau kembali? Tentu saja, aku menunggumu kembali, jawab Lu Jilin tegas. Meskipun dalam hati dia bergumam, jika kau tidak kembali, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Aku akan memanggil ambulans. Kau tidak butuh aku untuk mengobatimu, kan? Aku bahkan tidak bisa melihat, dia memulai. Tapi Bowang memotongnya dengan mengangkat tangan. Tidak perlu, aku akan mandi, katanya terhuyung-huyung menuju kamar mandi. Meninggalkan jejak darah samar, pikiran itu terlintas padanya. Jika dia kehabisan darah di sana, dia entah bagaimana akan dimintai pertanggungjawaban. Hal itu saja membuatnya mengikutinya, tidak mau mengambil risiko. Tetesan darah menuntunnya sampai ke kamar mandi tempat Bowang membenamkan diri ke dalam bak mandi. Dia mengambil kepala pancuran, menyalakan air, dan membiarkan semprotan hangat membersihkan darah dari kulitnya. Luo Jiling bergegas mendekat, pertama-tama menanyakan di mana kotak P3K berada. Dia berpura-pura meraba-raba sebelum mengeluarkan beberapa kain kasa, lalu dengan santai bertanya, di mana tepatnya dia terluka. Kali ini Bowang bahkan tidak menanggapi. Dia hanya mengangkat kepala pancuran dan membiarkan air mengalir membasahi wajahnya. Dengan 1 tangan, dia menyisir rambutnya yang basah ke belakang, memancarkan daya pikat yang berbahaya, hampir magnetis. Kemudian dengan 1 gerakan cepat, dia merobek kemejanya yang basah, kuyup memperlihatkan beberapa luka tusuk yang dalam dan bergerigi di sekujur tubuhnya. Tanpa peringatan, dia merebut botol antiseptik dari tangannya. Lalu tanpa ragu, dia menuangkannya langsung ke atas luka. Wajahnya memucat karena rasa sakit, tetapi dia mengertakkan gigi dan tetap diam sepenuhnya. Setelah selesai, dia bersandar di bak mandi, seolah bisa langsung tertidur di sana. Setelah memastikan lokasi luka lagi, Luo Jiling dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk merabanya. Saat jari-jarinya menyentuh luka itu, napas Bowang tersentak tajam. Mendengar sedikit kejengkelan dalam nadanya, dia segera meminta maaf. Maaf, aku tidak bisa melihat. Apa ada luka lain di sini? Bahkan saat dia berbicara, jari-jarinya terus menjelajah diam-diam, berpikir ini adalah kesempatan yang terlalu langka untuk disia-siakan. Tak lama kemudian dia menekan dan menusuk kemana-mana, hampir membuat Bowang memutar matanya karena kesakitan. Apa yang disebutnya membalut luka berlangsung selama 2,5 jam penuh. Ketika akhirnya dia bertanya, apakah ada luka lain, Bowang langsung membalas, tidak. Dia tiba-tiba melengkungkan bibirnya menjadi senyum berbahaya. Kau menyakitiku barusan.
bagaimana kalau kita berbagi rasa sakit bersama? Benar saja, begitu pembalutan selesai energinya kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Luo Zilong berpura-pura tidak mengerti, tetapi kilatan dingin gunting itu membuatnya secara naluriah mundur selangkah. Bowang melirik gunting yang tidak tersentuh sebersit penyesalan melintas di matanya. Namun ketika dia teringat kehangatan yang wanita itu berikan padanya beberapa saat lalu, hatinya sedikit melunak. Sekarang dia menjadi benar-benar tidak tahu malu di depan wanita buta ini. Dia dengan cepat mengencangkan sabuknya, menggumamkan beberapa kata kekhawatiran. Lalu dia dengan hati-hati membantunya ke tempat tidur menyelimutinya, dan baru saja akan mencari alasan untuk pergi ketika tiba-tiba Bowang meraihnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Mau kemana? Kita masih punya urusan yang belum selesai. Tidak sayang, kamu terlalu terluka sekarang, katanya memaksakan nada lembut ke dalam suaranya. Tapi dia mengabaikannya sepenuhnya. Mendekat untuk berbisik, satu terluka. Satu hamil, waktu yang tepat untuk menikmati surga bersama. Lu Jilin mengutuknya dalam hati. Mesum siapa yang menikmati surga bersamamu, namun di permukaan dia tetap berakting. Bahkan jika aku mati kamu harus hidup dengan baik. Mendengar kata-katanya, tangan Bowang lemas. Terjatuh kembali ke tempat tidur saat dia memejamkan mata. Lu Jilin diam-diam berjalan menuju pintu. Tepat sebelum melangkah keluar, dia bergumam, "Selamat ulang tahun, Bowang," dan menutupnya di belakangnya. Keesokan paginya, dia tiba lebih awal di kedai teh. Ketika Paman Fong menyebutkan banyak pelanggan membatalkan langganan teh mereka, dia sama sekali tidak terkejut. Lagi pula, Gong Zihua ingin menemuinya. Malu karena tidak mendapatkan keinginannya, tentu saja dia akan membalas. Tapi Lu Jilin tidak khawatir. Dia sudah mengatur agar Nyonya Ge datang minum teh hari ini. Nyonya Ge dan Nyonya Gong sudah bermusuhan sejak kecil. Mengundangnya sekarang adalah langkah yang sempurna. Saat itu, suara mobil berhenti terdengar dari luar, dan dua wanita tua masuk bersama, mengobrol dan tertawa. Lu Jilin membeku. Dia tidak menyangka Nyonya Ding Yujun dari keluarga Bao juga ada di sana dan menjadi teman dekat Nyonya Ge. Tanpa pilihan lain dia menguatkan diri dan melangkah maju untuk menyapa mereka. Nyonya Ge menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kau tahu dia dari keluarga Bo? Baru saat itulah Luo Jingling menyadari keluarga Bo juga menggunakan tehnya. Tidak heran bos kecil, buta ini bisa menyeduh secangkir teh yang sempurna. Paman Fong tiba-tiba melontarkan berita mengejutkan. Hanya dalam beberapa hari kedai teh ini akan tutup. Ketika itu terjadi Nyonya Ge, apakah Anda masih mau menerima bos kecil kami? Nyonya Ge membeku lalu segera bertanya, ada apa? Paman Fong memanfaatkan momen itu, memberikan penjelasan lengkap dan sedikit berlebihan tentang bagaimana Luo Jilin telah menyinggung nona muda, keluarga Gong di gala penggalangan dana Angel. Ekspresi Nyonya Ge menggelap dan dia menggebrak meja. Keterlaluan, jangan khawatir bos kecil. Kesepakatan rumah lelang yang kita bicarakan itu, saya setuju sekarang juga. Mendengar ini, Lu Jilin segera berdiri dengan tulus berterima kasih kepada Nyonya Ge dan berjanji dia tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan itu. Di samping Ding Yujun bergumam, bukankah itu sedikit terburu-buru? Nyonya Ge melambaikan tangannya, jangan khawatir saya tahu apa yang saya lakukan. Terakhir kali saya hampir tertipu. Dialah yang memperingatkan saya dan mengungkapnya sebagai barang palsu. Ding Yujun terkejut. Teman lamanya terkenal karena matanya yang tajam dan jarang memuji siapapun. Yang lebih mengejutkannya adalah mendengar Nyonya Ge dengan santai merenungkan untuk menjadikan Luo Jiuling cucu menantunya. Ding Yujun hampir tertawa. Gadis ini sudah memakai cincin. Namun dalam benaknya anak muda yang memakai cincin tidak selalu berarti sesuatu yang serius. Sikap acuh tak acuh itu hampir membuat Ding Yujun keceplosan mengatakan kebenaran. Bos kecil ini sebenarnya adalah menantu perempuan keluarga Bo, tetapi dia mengurungkan niatnya beberapa saat kemudian. Nyonya Ge permisi ke toilet dan begitu dia tidak terdengar.
Ding Yujun mendekat dan mendesak Luo Juling untuk menutup saja rumah teh itu, menambahkan bahwa jika pembayaran keluarga Bao tidak cukup, dia bisa menambahkannya sendiri. Namun bahkan dihadapkan dengan tawaran yang begitu murah hati, Luo Juling tidak gentar. Dia tahu betul bahwa dia tidak lebih dari sekadar pengganti di keluarga Bao. Fakta bahwa tidak ada orang luar yang tahu dia adalah nyonya muda tertua memperjelas bahwa keluarga Bao hanya ingin memberikan latar belakang yang terhormat kepada anak itu. Dia sebagai pribadi tidak relevan. Deng Yujun terdiam. Dia pernah percaya Luo Jilin menikah demi kekayaan keluarga Bao, tapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Wanita ini sangat bertekad untuk berdiri sendiri. Luo Juling mengulurkan tangan untuk menyentuh cangkir teh, siap mengisinya kembali, tapi Ding Yujun tiba-tiba menggenggam tangannya, menatap matanya. Katakan padaku, apakah kamu memang tidak pernah ingin menikah dengan keluarga Bao sejak awal?